sama dengan Asprak ya. Untuk Asprak saya harap semuanya sudah join gitu ya, karena nanti eh, barangkali ada terjadi saya terlewat membahas di setiap stasiunnya, ada yang terlewat gitu ya, belum terbahas gitu ya. Silakan bisa disampaikan terkait dengan temuannya seperti itu. Kemudian nanti untuk seluruh asprak setelah selesai Zoom ini tolong jangan meninggalkan Zoom dulu karena kita akan melakukan evaluasi gitu ya untuk pelaksanaan kegiatan praktikum ilmu resep selama 1 semester. Baik, Mas dan Mbak semua, kita akan memulai melakukan penyamaan persepsi terkait dengan skill lab yang kemarin kita lakukan gitu, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya praktikum selama 1 semester atau kurang lebih sekitar 14 pertemuan kemarin gitu ya, beserta dengan pretest dan posttestnya tentunya. Saya akan share screen. Dan ini urutan stationnya tidak sama seperti yang kalian kerjakan waktu skill lab ya. Kenapa? Karena kemarin itu Pak Tus melakukan penyesuaian urutan dari station untuk memudahkan bagi kami, baik pengampu maupun asprak dalam memantau atau mengamati station aktif gitu ya. Sehingga urutannya dirubah. Namun soalnya sama persis, cuma beda station saja penempatannya. Sebentar ya. Ini adalah station 1 ya. Kalau kemarin station satunya kan yang aktif. Nah, di sini ini adalah yang pasif. Sebentar. Hmm, baik, Mas dan Mbak kita mulai. Maaf, bentar. Oke. Oke, untuk station 1 di sini ya. Di sini ada resep dengan bentuk sediaannya adalah pulveres, ada DTD, berarti ini adalah resep untuk satu apa namanya? Ada resep untuk 1 kali pakai ya. Di sini komposisi ini adalah untuk 1 kali pakai. Kemudian instruksi atau tugasnya adalah melakukan perhitungan dosis kofeinum, kemudian melakukan interpretasi gitu. Nah, kalau secara caranya saya yakin semuanya sudah cukup familiar karena setiap hari kita berhitung tentang dosis gitu ya. Jadi tahap pertama, tahap awal adalah kita mencari ya, menentukan atau menemukan data eh, dosis maksimum dewasa untuk kofeinum. Itu kita bisa lihat di Farmakope 3 ya. Farmakope Indonesia edisi 3. Di halaman belakang cari yang dosis maksimum untuk dewasa. Hati-hati karena di dosis itu ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa. Maka carinya yang dewasa. Kemudian kita melihat ke pasiennya. Pasiennya adalah anak Zika dengan usia 8 tahun. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan tahap pertama yaitu konversi dosis. Konversi dosis ke usia pasiennya yaitu Zika 8 tahun. Maka dilakukan perhitungan. Di sini kita menggunakan perhitungan dengan menggunakan rumus Dilling atau Yang. Healing Ibu. Oke. Menggunakan Dilling. Karena usia 8 tahun ke atas sampai usia 19 itu menggunakan D-Link. Nanti kalau 20 tahun bagaimana? 20 tahun itu sudah menggunakan yang dewasa. Karena 20/20 akan sama hasilnya. Maka eh, akan satu gitu ya. Sehingga itu akan menghasilkan perhitungan yang sama dengan dosis dewasa di farmakope gitu ya. Nah, di sini menggunakan D-Link. Kalau di bawah 8 tahun atau kurang dari 8 tahun baru menggunakan yang rumus yang gitu ya. Tuh. Kemudian setelah melakukan konversi, ini untuk perhitungannya tidak perlu dicoret-coretkan ya. Kita berbicara kita bahas atau diskusi secara umum saja gitu ya. Setelah kita mendapatkan dosis untuk anak Zika, dosis maksimum untuk Zika, baru kita menentukan tahap kedua yaitu dosis pakai atau dosis yang diminum oleh Zika. Nah, kita melihatnya dari mana? Kalau untuk dosis yang diminum oleh Zika,
Itu dilihat dari Signa. Sekali minumnya berapa banyak? Di sini adalah satu pulveres, satu bungkus gitu ya. Kemudian karena ini ada DTD, maka komposisi ini adalah untuk satu bungkus. Maka satu bungkus yang diminum oleh Zika, satu dosis yang diminum oleh Zika itu adalah sebanyak, untuk kofeinumnya adalah sebanyak 50 miligram. Tuh ya. Kalau untuk satu harinya bagaimana? Untuk satu harinya maka dilihat di Signa sehari 2 kali. Maka 2 kali 50 miligram. Begitu. Kemudian nanti setelah itu baru masuk ke persentase. Di persentase itu maka kita tinggal membandingkan. Yang harus hati-hati adalah kita membandingkan yang diminum oleh Zika atau dosis pakai Zika dibagi atau dibandingkan terhadap dosis maksimum untuk Zika. Yang sering terjadi adalah kadang-kadang yang diminum 1 kali Zika itu dibandingkan dengan dosis dewasa yang ditemukan dari farmakope. Jadi hati-hati. Yang dibandingkan ini, dosis pakai ini dibandingkan terhadap dosis maksimum Zika yang tadi sudah dikonversi di tahap 1, gitu ya. Itu. Baru setelah itu kita bandingkan untuk 1 kali minumnya dan 1 hari minumnya, gitu ya. Dapatlah berapa persentase kadar eh, dosis atau dosis maksimumnya, persentasenya untuk Zika ya. Nah, setelah itu baru menginterpretasikan. Nah, interpretasi tergantung dari referensi yang kita dapatkan. Secara umum ada yang menyatakan 10 sampai 80, ada yang menyatakan 20 sampai 80 itu baru berkhasiat dan aman gitu ya. Tergantung interpretasi kita gitu ya. Intinya kalau di kisaran 10 sampai 80 itu dia aman. Bu, kalau 20 ya aman juga gitu ya. Kalau 80 maka batas maksimal di 80 maka misal 85 Bu, maka udah harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dia sudah di atas 80% gitu ya. Terus nanti kalau misal udah 100%, maka dia kalau 100% itu sebenarnya dia batas maksimal, tapi masih bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau di atas 100%, maka dia udah harus hati-hati, sudah harus dikonversi, bukan konversi ya, diturunkan dosisnya gitu ya. Gitu. Kalau 100% itu masih bisa, namun dia di batas maksimal, dosis maksimumnya seperti itu. Oke. Untuk di resep ini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan perhitungan dosisnya? Aman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada yang berkomentar, jadi saya rasa aman ya di sini. Kemudian untuk stasiun kedua. Stasiun kedua masih dengan resep yang sama di sini ya, resepnya sama. Yang membedakan adalah instruksinya, yaitu perhitungan bahan dan penentuan ukuran cangkang kapsul serta SL. Jadi fokusnya adalah perhitungan bahan di kapsul. Kalau tadi dibikinnya adalah pulveres, di sini dibikinnya adalah kapsul. Modifikasinya atau pengembangan dari resepnya atau soalnya dari sisi misefaknya. Di tadi adalah pulveres, di sini adalah dain cups gitu ya. Resep yang sama isinya sebenarnya ya, resipenya sama. Nah, di sini kalau perhitungan bahan karena di sini ada DTD maka setiap komponen harus dikalikan jumlah nomeronya gitu kan. Jadi untuk PCT dikalikan dengan 10, kofeinum dikalikan dengan 10, vitamin B1 dikalikan 10, kemudian nanti SL-nya maka kita tentukan dulu dari jumlah yang di sini ya, jumlah yang di sini, total seluruh bahan yang sudah dikali 10 tadi. Kemudian setelah itu kita tentukan cangkang kapsul ukuran mana yang bisa masuk atau sesuai dengan kapasitas serbuk ini. Misal, dapatnya di 300, maka cangkang kapsulnya yang berapa yang bisa memuat 300 miligram ini. Kalau ternyata tidak ada yang bisa memuat, misal, oh nggak, di nomor sekian nggak muat, maka harus naik 1 tingkat ke atasnya kapasitasnya ya. Kalau ukurannya kan 00 makin 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 kecil ukurannya, makin besar atau makin kecil kapasitasnya kalau cangkang kapsul. Sorry, Bu. Oke. Jadi kalau satu jadi kan 000 terus kemudian 0 0 2 kali terus 0. 0 itu adalah sekitar 500 kalau nggak salah ya. Terus nanti 1 2 3 semakin besar ukuran cangkang kapsul maka kapasitasnya semakin Kecil, Bu. kecil. Kecil. Nah, jadi hati-hati di situ.
Kalau nanti kita naikkan ke kapasitasnya satu tingkat di atasnya, maka ukuran cangkang kapsulnya berarti semakin kecil atau semakin besar? Yang 300 nggak masuk nih, harus naik ke ukuran 400 kapasitasnya. Berarti ukuran cangkang kapsulnya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Ya, makin kecil. Jadi hati-hati di situ. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah menentukan cangkang kapsulnya, baru kita menghitung SL-nya. Setelah kita ketemu cangkang kapsulnya, misal cangkang kapsulnya nomor 0 misal. Maka ini misal ini totalnya berapa? 150 tambah ini berarti 200, 250. Cangkang kapsul berapa kira-kira? Nomor 2, Ibu. Nomor 2 itu kapasitasnya berapa, Mbak? 250 miligram, Bu. Kalau 250 miligram maka ini sangat-sangat ngepres ya. Ya enggak? Kalau sangat ngepres kira-kira SL-nya bagaimana? Diusul 50 miligram. Oke, diusul 50 miligram. Ini saya tidak ngecek ukuran cangkang kapsul ini, kita berandai-andai kalau memang kita memilih yang 250 dan memang ini bahannya dari 250. Maka usul SL-nya 50 miligram hanya untuk menutup pori-pori mortir. Dengan asumsi nanti 50 miligram itu hanya untuk menutup pori-pori mortirnya. Namun, apabila ternyata kita naikkan kapasitasnya menjadi 300 miligram misalnya cangkang kapsulnya, sehingga kan kita butuh 50 miligram untuk mengisi kekosongan dari kapsul kan? Nah, artinya nanti SL-nya harus dihitung 50 miligram dikali jumlah numeronya. Karena kan kapsulnya yang akan kita gunakan 10 kapsul. Jadi itu ya yang harus diperhatikan. Begitu. Itu jadi untuk perhitungan baik itu perhitungan bahan, cangkang kapsul maupun SL. SL-nya ini sangat dipengaruhi dengan cangkang kapsul gitu ya. Kalau memang pas menggunakan yang sesuai dengan jumlah bahan aktif, maka usul hanya untuk menutup pori-pori mortir. Tapi kalau misal ternyata kita naikkan atau kita menggunakan cangkang kapsul yang lebih longgar, maka kekurangan untuk mengisi cangkang kapsulnya, kekosongannya itu harus diisi dengan SL. Maka SL-nya harus dikali seluruh jumlah dari cangkang kapsul. Misal satu kapsulnya butuh 40 miligram, maka 40 miligram dikali 10 gitu ya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Ibu. Oke. Dari Asprak, apakah ada tambahan dari dua stasiun yang sudah dibahas? Mbak Nisa, Mbak Fadila barangkali? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Kita lanjut ke stasiun 3. Ini saya berharap kalau misal ada yang belum paham nanti silahkan di ini ya, kita bahas benar-benar satu persatu supaya nanti tidak ada yang miskom gitu lagi atau berbeda pendapat atau persepsinya berbeda gitu ya. Oke, di soal stasiun nomor 3. Ini adalah tentukan jumlah bahan yang dibutuhkan dan lakukan peracikan. Oke, ini mirip dengan stasiun yang tadi ya. Cuma saya buat lebih sederhana bahannya. Kenapa? Karena kalian harus meracik gitu. Di sini sebenarnya kalian hanya cukup menghitung jumlah SL-nya. Ini kan pulveres ya. Anaknya Dara 15 tahun. Artinya dia usianya masih anak-anak ya. Masih di bawah 20 tahun. Sehingga bobot ideal pulveresnya adalah 300 miligram. Oke. Di sini ada ibuprofen sebanyak 1,5, kemudian kofeinum 0,6, SLQS, pulveres nomor 10 tanpa DTD. Artinya komposisi ini adalah untuk seluruh sediaan, untuk 10 bungkus. Maka berapa ibuprofen yang kita harus ambil? Yuk, salah satu. 1,5, Bu. 1,5. Kofeinumnya 600 miligram. 0,6 gram. 0,6 gram atau 600 miligram. Oke, berarti SL-nya bisa dihitung dengan cepat kan ya? Untuk 10 bungkus maka bobot idealnya adalah 300 miligram, maka untuk 10 bungkus maka butuh 3.000. 3.000 dikurangin 1,5 atau 1.500 ditambah dengan 0,6 atau 600 miligram. Artinya total serbuknya di sini ada 2.100. Maka dari 3.000 dikurangi 2.100, 900 miligram. Cepat. Saya rasa tidak perlu pakai kalkulator ini ya, sehingga kalian langsung tinggal tek-tek pada saat meracik itu.
Kemudian saat peracikan, nah, pada saat peracikan yang harus diperhatikan, kan kita punya 3 bahan. Ingat, pada pulveres, kita itu pada saat proses peracikan harus melihat mana serbuk yang memiliki potensi atau khasiat keras gitu ya. Kalau di sini kita selalu bilang, saya pernah bilang ke yang di golongan saya bahwa yang memiliki khasiat keras itu biasanya punya DM. Nah, kita lihat yang punya DM siapa? Kofeinum. Apalagi di sini ya, di sini kan tadi pas perhitungan juga mirip kan, cuma saya ganti ibuprofen, kofeinum. Artinya kofeinum itu dia lebih relatif berpotensi berkhasiat keras atau memiliki potensi untuk toksik dibanding dengan ibuprofen maupun SL. Nah, biasanya yang bersifat toksik ini jumlahnya relatif kecil dibanding dengan yang tidak toksik, yang lebih tidak toksik gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan pada saat pencampuran pulveres itu yang mana yang dimasukkan dulu? Yang jumlahnya kecil dan memiliki toksik, khasiat keras atau memiliki toksisitas lebih tinggi, gitu ya. Baru nanti ke yang lebih tidak toksik gitu, atau yang jumlahnya lebih besar lebih besar. Artinya pada saat proses peracikan ini, secara visual kita bisa melihat mana yang harus masuk duluan. Setelah kita menutup pori-pori mortir, gitu ya, maka kofeinum harus masuk terlebih dahulu ke dalam mortir. Gerus ad halus. Kenapa kofeinum dulu? Karena tadi dia bersifat keras, memiliki toksisitas yang lebih tinggi, dengan dimasukkan terlebih dahulu, maka harapannya nanti pas waktu ditambahkan ibuprofen, berarti kan proses penggerusannya dia lebih panjang atau lebih lama. Sehingga harapannya homogenitasnya lebih baik. Sehingga kalau homogenitasnya lebih baik, nanti pada saat pembagian serbuk, dia akan terbagi secara merata. Sehingga resiko terjadinya akumulasi dosis di satu bungkus atau di bungkus yang berbeda itu kecil. Atau artinya distribusi kofeinum akan lebih merata atau seragam. Sehingga resiko terjadi toksisitas di satu kali minum obat itu bisa diatasi atau diminimalisir. Nah, jadi setelah kofeinum masuk, gerus ad halus, kemudian baru masuk ibuprofen, gerus ad homogen, ditambah sisa XL, gerus ad homogen, kemudian dibagi 2 sama berat ya. Kebetulan kemarin tidak ada disediakan timbangan, jadi logikanya harus dibagi 2 sama banyak gitu ya. Baru masing-masing dibagi untuk 5 bungkus gitu ya. Nah, jadi kalau misal nanti di skill lab atau misal di responsi ada yang istilahnya tidak disediakan timbangan untuk bisa membagi 2 sama berat, maka silakan dibagi 2 sama banyak berdasarkan visual. Baru nanti masing-masing dibagi untuk 5 bungkus. Itu wajib ya. Kenapa wajib dilakukan seperti itu? Karena itu langkah kita atau teknik yang kita gunakan untuk meminimalisir terjadinya ketidakseragaman dosis. Kita harus menjamin setiap bungkus yang diterima oleh pasien, setiap bungkus yang akan diminum oleh pasien memiliki dosis yang seragam. Makanya dibagi 2 sama berat masing-masing untuk 5, gitu ya. Urutannya seperti itu di teknik pembuatan. Ada pertanyaan? Atau ada dari Asprak yang mau menambahkan terkait temuan di sini? Silakan. Mas Royan, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk yang skill aktif di station aktif ini. Tidak ada. Ini berarti saya anggap aman ya. Kemarin ada yang salah di sini? Bu, kalau urutannya tidak berurutan seperti tadi, boleh atau tidak? Secara ininya tidak salah, tapi kalau kita bicara mana yang paling benar atau mana yang lebih benar atau lebih tepat, maka yang lebih tepat urutannya yang tadi sesuai. Jadi kofeinum dulu setelah SL untuk pori-pori mortir, kofeinum dulu. Kenapa kita bisa memberikan jaminan terhadap keseragaman dosisnya itu dengan pasti gitu ya. Daripada kalian langsung masuk brus tanpa urutan gitu. Nah, jadi kalau di ilmu resep teknis ini tetap digunakan atau apa ya, aturan ini tetap digunakan walaupun seni meracik gitu ya. Bu, yang penting kan nyampur gitu ya.
iya nyampur, tapi nyampur yang seperti apa? Apakah kita bisa menjamin keseragamannya atau tidak gitu. Kalau kalau akan yang lebih baik adalah kalau kita bisa menjamin itu dengan pasti gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti di station 3 kita anggap aman. Kita masuk ke station 4 masih tentang peracikan, tapi di sini peracikan salep. Nah, ini mungkin yang saya mau nanti coba Asprak, apakah mau berkomentar juga? Ada nggak? Ini kan sebenarnya kita siapkan dua jenis chloramphenicol ya. Ada chloramphenicol palmitat, ada chloramphenicol base di stationnya. Barangkali ada yang ingat. Saya kemarin ngambilnya apa? Ngambil chloramphenicol palmitat atau ngambil chloramphenicol base gitu ya. Nah, walaupun di sini instruknya cuma lakukan peracikan sesuai dengan resep tersebut. Jadi yang kami highlight di sini ini adalah kalian ngeh nggak gitu, mahasiswa ngeh nggak, praktikan tahu nggak kalau ini adalah chloramphenicol palmitat di dalam sediaan salep yang topikal maka harus wajib diganti dengan chloramphenicol base gitu ya. Kalau di hitungan bahan maka nanti ada konversi yang dengan menggunakan perbandingan BM gitu ya. Tapi karena ini adalah peracikan, kami tidak memperhitungkan atau tidak memasukkan poin tentang berapa konversi atau berapa banyak yang ditimbang gitu kan. Hanya kalian ngambil yang mana gitu, palmitat kah atau base kah gitu ya. Jangan-jangan malah diambil dua-duanya gitu ya. Nah, dalam pembuatan sediaan ini, ingat ini dibikinnya unguentum atau salep, yang diperhatikan adalah adepts lanai dan vaselin flavum. Ini sebenarnya perhitungannya juga em, apa ya? Ya, ini sebenarnya perhitungannya juga butuh ketelitian karena ada AAAT. Kalau misalnya nanti kalian ketemu dengan resep yang seperti ini, maka AAAT ini yang menjadi poin perhitungan bahan ya, selain chloramphenicol-nya gitu ya. Nah, di pembuatan ini maka akan lebih baik kalau kalian menutup pori-pori mortirnya itu dengan basis. Apa basisnya? Bisa salah satu, bisa Adabs Lanai, bisa Vaseline. Jadi tidak masalah kalian menggunakan Adabs ataupun Vaseline. Nggak, nggak salah gitu, karena semua dua-duanya merupakan basis. Namun, yang jadi poin intinya tadi chloramphenicol-nya berarti adalah chloramphenicol base yang harus diambil. Masukkan gerus at halus, baru nanti sisa basis-basis yang lain. Nah, kalau di perhitungan bahan AAAAT berarti berapa banyak adepts lanai yang harus ditimbang? Ada yang mau bantu jawab? Perhitungan cepat. Hmm? Ada yang mau bantu jawab nih? 4,95 Ibu. 4, 95. coba dihitung Mbak Zara. Gimana caranya? Caranya seperti apa? Caranya 10 Mm-mm, dikurangi dulu sama kloram, mm-mm, terus nanti dibagi 2. mm-mm. Oke, itu caranya ya. Nanti tergantung chloramphenicol base-nya hasil konversinya berapa. Namun kalau kita berandai-andai atau berasumsi bahwa sama banyak dengan 0,1, maka tadi 10 dikurangi 0,1, kemudian nanti hasilnya 9,9-nya itu dibagi 2. Maka kurang lebih dapatnya sekitar 4 gram sekian lah ya. Gitu. Ya. Ini untuk perhitungan bahan. Kalau pembuatannya tadi ya, tutup pori-pori mortir. Kenapa sih tutup pori-pori mortirnya, Bu, dengan basis? Karena ingat ini chloramphenicol palmitat, ini adalah antibiotik di mana dia punya potensi atau khasiat keras. Kalau kita tidak tutup pori-pori mortir, nanti kemudian dia masuk dan tertinggal di pori-pori mortir, maka dosis yang diharapkan tidak akan sesuai gitu ya pada saat diaplikasikan ke topikal gitu ya, seperti itu. Ini untuk station 2, maaf, station 4. Ada pertanyaan di station 4? Permisi, Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Jika sediaan tidak selesai, apakah ditinggal saja atau dibawa? Gitu, Ibu. Selesai diracik gitu ya, di station ini. Iya, Ibu. Kalau di station ini, dan nanti mungkin diresponsi ya, simpan saja. Karena kalau diresponsi udah pasti akan disediakan dari lab kan. Kalau tak kemarin, itu kan karena kalian membawa pot salepnya sendiri gitu ya, otomatis dibawa. Atau yang harus diperhatikan di sini instruksinya. Kalau misal serahkan kepada
penguji, maka harus diserahkan. Tapi kalau misal yang kemarin itu waktu di skill lab ini dibawa, kenapa? Pertama, wadahnya kalian bawa masing-masing. Kedua, tidak ada penilaian misal terkait dengan eh, etiket, label, seperti itu ya, maka kalian bawa tidak apa-apa. Tapi kalau pas responsi nanti, maka wajib ditinggal. Karena nanti itu siapa tahu ada poin yang dievaluasi oleh penguji. Misal, rapi nggak masukin ke dalam pot salepnya, mau belepotan di pinggir-pinggir, tidak dari satu sisi, misal. Itu adalah menjadi poin yang dinilai yaitu terkait dengan sikap profesional. Ya, seperti itu. Jadi penilaian itu kan sebenarnya banyak aspek. Ada penetapan data, kemudian ada penyelesaian masalah gitu ya. Maaf. Pengumpulan informasi dan data, kemudian penetapan masalah, kemudian penyelesaian masalah, kemudian pencatatan dan pelaporan, kemudian apalagi ya, saya lupa. Sikap dan perilaku profesional. Nah, kalau misal kalian waktu bekerja itu tidak hati-hati, waktu mengemasnya itu belepotan, misal salep belepotan di semua mulut pot salepnya itu belepotan salep, itu artinya kalian tidak bekerja secara profesional, gitu ya. Jadi akan hilang di poin-poin yang diukur tadi, gitu ya. Jadi silakan nanti kalau misal di responsi, maka itu disimpan, tidak boleh dibawa. Tapi kalau kemarin memang dibawa kembali karena memang kemasannya kan dari kalian. Gitu ya jawabannya Mbak Bilkis. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, Ibu, apakah untuk sediaan pulveres juga sama? Kalau pulvernya sama, nanti ditinggal kalau pas responsi ya. Kalau pas kemarin skill lab itu mungkin ditinggalnya yang sudah dibungkus karena akan dicek ada serbuk yang terjepit tidak gitu. Melipatnya sudah sesuai atau tidak. Karena itu akan berdampak pada saat serbuk atau bungkus serbuk itu dibuka oleh pasien. Pada saat kita membungkusnya tidak tepat atau tidak sesuai, kemudian ada serbuk yang terjepit gitu ya, kemudian dibuka oleh pasien yang mungkin pasien tidak paham atau misal buru-buru gitu, sehingga itu bisa menimbulkan resiko serbuk bocor atau hilang atau apa ya mencolot keluar dari perkamennya. Nah, itu beresiko untuk menjadikan sediaan itu menjadi berkurang dosisnya kan karena mungkin ada yang hilang gitu. Nah, makanya bungkus yang sudah serbuk yang sudah terbungkus maka wajib ditinggal untuk nanti diamati oleh penguji. Ini benar nggak membungkusnya, melipatnya, benar nggak ada serbuk terjepit nggak seperti itu. Jadi itu harus ditinggal di station, gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ibu izin bertanya, Boleh, silakan. jika ada yang belum selesai pulveresnya berarti langsung dibuang saja atau bagaimana? Oke, kalau di kemarin kan kalian bikin 10 bungkus ya? Iya nggak? Iya Ibu. 10 bungkus terus kalian membungkus ada yang cuma selesai 5, ada yang cuma selesai 2, ada yang cuma selesai 6. Rata-rata tidak selesai seluruhnya gitu ya. Kalau itu karena di Skillab memang sengaja saya buat seperti itu dengan tujuan kalau kalian sudah terbiasa bekerja dengan waktu singkat dan hasilnya presisi atau bagus gitu ya, akurat dan presisi, maka saya berharap pada saat responsi dengan jumlah waktunya yang lebih longgar, kurang lebih 9 menit gitu ya, kalian lebih bisa bekerja dengan tepat, akurat, presisi dan selesai gitu ya. Nah, namun biasanya ini saya bilang biasanya ya, baik itu di stasiun di OSC apoteker maupun OSC S1 biasanya tidak harus membungkus semuanya. Nanti kalau tapi kalian tetap harus bagi dua sama berat masing-masing untuk 10 bungkus itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk tadi kan menjamin keseragaman dosisnya. Namun pada saat kalian sudah mulai membungkus, ingat pada saat mulai membungkus itu nanti kalau sampai jumlah yang diminta oleh resep itu sudah terpenuhi, biasanya penguji akan mengatakan stop atau cukup. Sehingga kalian cuma cukup membungkus sesuai yang dibilang stop itu. Tapi sebelum ada kata-kata stop atau cukup, maka kalian harus tetap melanjutkan sampai waktunya habis. Gitu ya. Nah, tinggal tergantung dari soalnya. Apakah diminta 2, apakah diminta 5, atau diminta 3. Nanti penguji yang jaga di situ akan bilang stop, cukup gitu. Nah, yang sudah dibungkus itu maka yang harus ditinggal. Gitu ya. Iya Ibu. Ada pertanyaan lagi?
Cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke station yang dari Asprak ada yang mau menambahkan terkait hal ini? Terkait pulveres dan salep. Apakah ada temuan yang belum sempat terbahas dari yang saya sampaikan secara umum? Barangkali Bu, kemarin ada yang ini nih gitu. Belum ada Ibu. Sudah terbahas tadi sama Ibu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ya, pembuatan, ini pertanyaannya adalah tuliskan prosedur teknis pembuatan resep tersebut secara sistematik. Buatkan penandaan yang tepat. Oke, kalau kita lihat sepintas, nah kita harus mengamati, kemarin mungkin disediakan farmakope ya. Disediakan farmakope atau nggak di sini? Harusnya ada nih. Oh, etiket label aja ya. Disediakan, perhatikan. Farmakope nggak ada ya. Jadi sulit untuk menganalisis. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau pas keluar di OSCE kita nggak lupa menyediakan farmakope gitu ya. Namun tadinya saya berharap kenapa ini tidak disediakan farmakope atau referensi, karena kan kita sudah praktikum ini beberapa kali gitu ya, di yang P1, P berapa itu, salep dan krim, kemudian di pengenceran maupun di salinan resep kita juga ada lah resep-resep tentang salep dan krim gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis secara cepat gitu ya. Misal, oh neomisin sulfat, neomisin, antibiotik, maka ini adalah bahan aktif gitu ya. Kemudian asam stearat. Kalau kita ingat asam stearat itu bentukannya keping-keping seperti lilin, maka dia adalah fase lipid. Adepslanai, fase lipid. Nah, sebenarnya kalau kalian mau mengamati yang fase air itu lebih sedikit dibanding dengan fase lipid. Maka kalau saya pribadi, saya lebih cenderung menghafal yang fase airnya. Apa saja sih fase air yang biasa ada di dalam salep. Sehingga pada saat, oh ini bukan fase air, berarti kemungkinan fase lipid gitu ya. Na-lauryl sulfat itu fase air, dia larut air gitu ya. Kemudian gliserin, dia bercampur dengan air gitu. Kemudian aquades itu adalah fase air juga. Jadi kalau kita coba kita runut siapa saja sih yang masuk fase air gitu ya. Semua yang bersifat asam basa, kalau di dalam krim otomatis yang bersifat basa yang berfungsi untuk proses penyabunan krim itu pasti fase air, basa. Mana yang basa? Na-lauryl sulfat, NaOH, kemudian TEA, apalagi ya. Ya, intinya yang bersifat basa ini, dia pasti fase air. Gliserin, karena dia bisa bercampur dengan air, dia juga fase air. Selebihnya rata-rata adalah fase minyak gitu ya. Karena kemarin saya ada masukan dari Asprak, Bu, belum bisa membedakan mana fase minyak dan fase air. Dan saya lupa bahwa memang kita tidak menyediakan referensi gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kalian lebih mudah menemukan informasi gitu ya, atau bisa memprediksi oh ini fase minyak, ini fase air gitu ya. Sama seperti kalau di kelas saya selalu bilang dipenhidramin HCl, ephedrin HCl, ada kata HCl. Kalau ada kata HCl, otomatis kita menganalisis HCl itu apa? Oh, garam. Kalau bentuknya garam maka dia akan larut dalam air gitu. Nah, jadi analisis cepatnya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang teknik pembuatan, maka setelah kita mengetahui ini fase minyak, fase air, maka kita pilah ya. Yang fase air, yang fase minyak kita pilah. Fase minyak semuanya dikumpulkan jadi satu di satu cawan, kemudian nanti dilebur, dilelehkan gitu ya. Kemudian fase air, N-lauryl sulfat, gliserin ini dilarutkan dengan air panas. Ya, air panas yang di sini, air panas ini dilarutkan air panas. Nanti mortirnya juga harus panas-panas ya. Jadi kalau diurutin setelah menimbang seluruh bahan, panaskan mortir, lebur fase minyak dalam kurung, asam stearat, adepslanai, kurung tutup, leleh. Kemudian larutkan Na-lauryl sulfat, gliserin dengan air panas, fase air. Kemudian fase minyak yang sudah leleh masukkan ke dalam mortir panas. Tambahkan fase air, gerus terbentuk basis krim. Bu, kapan neomisin sulfat masuk? Neomisin sulfat masuk setelah basis krimnya terbentuk, setelah dia agak dingin baru dimasukkan. Karena kita antisipasi, kita tidak tahu neomisin sulfat itu termolabil atau enggak, gitu ya. Kalau dia termolabil, maka kan tidak bisa ketemu panas. Maka tadi ditambahkan
setelah basisnya terbentuk dan agak dingin gitu. Itu adalah cara aman gitu. Tapi kalau kita yakin neomisin aman, dia relatif stabil, maka bisa saja dia dilarutkan dengan fase air. Kenapa? Neomisin sulfat, larut air kemungkinan besar gitu kan. Maka bisa larut di air panas tadi gitu ya. Tapi kan karena kita tidak tahu dia termolabil atau enggak, maka lebih amannya tadi ditambahkan setelah basis terbentuk dan agak dingin gitu. Itu untuk yang teknik pembuatan. Kemudian untuk penandaan, jangan lupa nama, umur harus tertulis gitu ya. Nomor, tanggal resepnya ini harus dituliskan. Kemudian apa lagi ya? Paraf. Paraf adalah bentuk atau jaminan bahwa resep yang akan kita serahkan kepada pasien yang dengan etiket yang sudah kita cek tadi itu sudah tercross check atau tervalidasi, terkonfirmasi sesuai gitu ya. Jadi paraf itu punya poin. Jadi harus dimunculkan parafnya. Kalau tidak ada paraf, maka poinnya akan berkurang. Berarti tidak ada proses cross check di sana, gitu ya. Terus kemudian nanti mungkin kalau di ilmu resep kan belum muncul tuh BUD ya, karena memang kita itu nanti munculnya di CND. Nah, kalau di CND nanti mungkin kalian harus memunculkan BUD-nya kapan, sampai kapan gitu ya, tanggal berapa atau bulan apa gitu. Tapi kalau di ilmu resep itu masih kita abaikan. Itu mungkin ya, apakah ada yang mau ditanyakan dari station 5? Silahkan. Ibu, izin Boleh. bertanya. Silakan. Tadi Ibu kalau neomisin sulfat itu kan larut air Ibu. Mm-mm. Berarti dilarutkan air sedikit air dulu ya Ibu sebelum ditambahkan. Nanti gini ya, kalau kita mau memutuskan kan di dalam pembuat aturan 4 aturan pembuatan salep ya, kan krim itu salah satu jenis salep. Nah, kita kan kalau bahan aktif itu larut di dalam air, maka bisa dilarutkan ke dalam airnya, gitu kan. Namun yang harus dipastikan yang berikutnya apa? Dia stabil di dalam kondisi air, stabil dengan kondisi panas. Karena di dalam pembuatan krim kan air yang digunakan adalah air panas, gitu. Nah, jadi untuk memutuskan neomisin sulfat itu larut di dalam air atau dilarutkan dalam air atau tidak, harus dipastikan dulu dia stabil nggak di dalam lingkungan berair. Dia stabil tidak dengan suhu panas tadi. Kalau dia stabil, maka dilarutkan di sini bersama dengan N-lauryl sulfat, bersama dengan gliserin, bersama dengan aqua panas gitu. Jadi masuk ke fase air maksudnya gitu. Namun kalau dia tidak stabil, maka kita ambil cara yang paling aman, yaitu dia ditambahkan pada saat basis sudah terbentuk. Begitu Mbak Kiara? Ya, terima kasih Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Aman ya? Oke, kemudian untuk kita lanjut ke penandaan ya. Tadi jangan lupa di sini ada signa atau aturan pakainya. Signa bis DDE aplik lockdoll. Maka nanti ditulisnya adalah sehari 2 kali dioleskan pada lokasi atau tempat yang sakit gitu kan. Nah, Bu, apa berbeda kalau pas di lapangan? Kalau di lapangan pada saat nanti kalian sudah bekerja gitu ya, akan berbeda. Mungkin hanya sehari 2 kali oles tipis-tipis pada area yang sakit. Area sakitnya kadang-kadang nggak ditulis, cuma nanti pas waktu kita berserahkan ke pasien, kita bilang bahwa Ibu atau Bapak ini nanti dioleskan sehari 2 kali tipis-tipis pada tempat yang sakit gitu kan. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Karena kalau misal di ilmu resep, ya kita harus tulis apa adanya sesuai dengan ininya ya. Ya, tuliskan bahwa diaplikasikan atau dioleskan pada tempat yang sakit. Gitu. Ini harus ditulis lengkap ya. Sama seperti kalau misal ada Vepdur saat demam atau apabila demam, maka juga harus ditulis saat demam gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi di sini atau ada tambahan dari Asprak? Silakan. Ibu izin bertanya. Boleh silakan. Itu kan aquanya di add 100 ml ya, Bu. Mm-mm. Saya bingung kemasannya tuh pakai pot krim atau pakai botol. Oke, ini kan sediaannya adalah krim. Nah, kalau kita berhitung kan at 100 gram atau 100% gitu ya. Memang kalau kita berasumsi ini adalah mililiter gitu adalah 100 mililiter gitu ya. Namun ingat bahwa ini krim.
Ingat, kalau air itu 1 gram akan sama dengan 1 mili gitu kan. Nah, kita lihat dulu, ini kira-kira akan jadi semi solid atau liquid. Dihitung aja, 100 gram berarti dikurangi ini, komposisi di atasnya nanti berapa banyak jumlah airnya. Tapi kalau secara dengan kondisi ini saya yakin ini akan berbentuk semi solid gitu. Karena di sininya krim gitu ya. Nah, pada saat kondisinya ini maka harus dikemasnya itu menggunakan kemasannya adalah pot salep, tidak botol gitu ya, tidak botol. Kan nanti bisa terlihat ya pada saat diracik di dalam mortir itu ya. Kalau dilihat di mortir, oh kok encer, baru kita, oh oke, kita pakainya adalah botol gitu ya. Contohnya adalah benzilis benzoat lotion apa ya kalau nggak salah. Itu dia bentuknya, dia adalah sistem krim tapi yang encer. Maka kita menggunakan botol. Pas diracik kelihatan dia encer. Tapi kalau ini akan berbentuk semi solid, Mbak. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi, silakan. Atau ada tambahan dari Asprak, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke yang lain, ke ke station berikutnya. Station berikutnya ya. Baik. Di sini masih di salep dan krim ya. Resepnya kurang lebih seperti ini. Lakukan perhitungan bahan, tuliskan prosedur pembuatan. Nah, kita lihat di sini yang harus diperhatikan perhitungan bahan resep. Kita lihat di sini ada AA ya. AA, kemudian ada lanolin. Nah, ini hati-hati. Lanolin ini adalah resep standar. Ya, resep standar ini ada di FI 6 ya, kalau nggak salah. Setiap nanti coba dicek FI 3, FI 5, 4, 6 itu seperti apalah. Seperti apa atau ada di mana di halaman berapa gitu ya. Maaf, lepotan ngomongnya. Oke, lanolin itu resep standar. Kalau di dalam farmakope, saya buka dulu ya, coba saya cek di farmakope ya, kita lihat ya. Saya stop share dulu, saya buka ini dulu sebentar. Kita sekalian buktikan gitu ya. Karena di sini banyak yang ditemukan kesalahan gitu. Di sini sebentar saya share dulu. Nah, ini ya bisa dilihat bersama-sama. Lanolin. Di sini memang tertulisnya lanolin adepslanai lemak bulu domba. Namun yang harus dibaca di sini nih. Lemak bulu domba adalah zat serupa lemak yang dimurnikan diperoleh dari bulu domba Ovis aries lainnya yang dibersihkan dan dihilangkan warna dan baunya. Mengandung air tidak lebih dari 0,25%. Artinya ini adalah lanolinnya mengandung tidak lebih dari sekian. Namun kalau ini kan lanolinnya, kalau kita bicara yang ada di lab nanti dicek ya, apakah di lab itu tertulis lanolin saja atau tertulis lanolin anhidras. Seingat saya kok lanolin anhidras gitu ya. Kalau lanolin anhidras maka dia belum mengandung air. Gitu. Tapi kalau misal tertulisnya lanolin saja tanpa anhidras, maka dia sudah mengandung air. Nah, kembali lagi berarti tergantung dari yang ada di lab itu komposisinya bahannya itu apakah lanolin anhidras atau lanolin. Gitu. Sama seperti pada saat dulu kemarin ada yang bertanya gini, Bu, Adepslanaikum aqua itu apa gitu ya. Adepslanaikum aqua, kumnya itu apa? Beserta atau bersama. Maka adepslanai bersama aqua.
adepslanai yang ditambah dengan aqua, maka itu adalah lanolin. Berapa banyak lanolinnya? Lanolinnya, airnya atau aquanya, maka sebanyak 0,25-nya atau 25 seperempat dari bobot lanolinnya itu. Kalau lanolinnya 4, maka adepslanainya itu 3, airnya adalah 1, seperti itu. Ya, ada di sini. Gitu. Jadi juga harus diperhatikan di label atau etiket yang ada di lab, bahannya itu tertulisnya apa gitu ya. Seingat saya kok lanolin anhidras gitu ya. Tapi kalau memang itu lanolin, maka ya itu sudah dengan air. Tapi kalau lanolin anhidras, maka itu adalah lemak bulu domba. Gitu ya, untuk yang lanolin ini. Dan harus dihitung kalau memang dia memang belum dengan air, maka airnya harus ditambahkan. Seperti itu. Ini untuk yang lanolin ya. Kita lanjut, kita masuk ke yang resep yang tadi. Mana ya tadi? Sebentar. Masuk ke resep lagi, mana ya? Oh, di sini. Oke, untuk yang ini ya, lanolin terkait lanolin. Nah, di sini berarti harus dihitung berapa banyak jumlah adepslanainya, berapa banyak jumlah air yang digunakan atau yang dibutuhkan. Nah, di sini ini sebenarnya ini kan perhitungan bahan ya, berarti karena tidak ada at ya di sini, perhatikan tidak ada at, maka perhitungan dari difenhidraminnya seperti apa, ada yang tahu? Total sediaannya berapa kalau nggak ada at seperti ini? 10.000. 10. Ada yang punya ide lain? Tidak ada at, artinya totalnya di sini adalah belum diketahui ya, karena ini kan 1%, maka 5 ditambah 5, oke, karena AA ilanolinnya 5, 5 tambah 5 berarti tambah 1%, maka 10, sekian gitu kan, kita belum tahu sekiannya berapa karena harus dihitung gitu ya. Nah, bagaimana perhitungan dipenhidraminnya? 1/99 dikali 10 gitu. Oke, 1/99 dikali 10. Ini kita asumsikan totalnya 100%. Kita ambil 100% yang di sini. Berarti kan 100% dikurangi 1 adalah yang sisanya di sini adalah 99. Nah, sebentar, ini bisa buat coret-coret nggak ya? Saya bisa coret-coret nggak di sini? Oh, nggak bisa buat coret-coret ya. Nah, nanti jadi 1/99 dikali total di sini yaitu 10. Dikali 10-nya. Nanti ketemu, misal berapa ya? 1% dari dikali itu 0,1 ya. Iya, Ibu. Nah, berarti total sediaannya nanti adalah 10,1 gitu. Oke. Nah, dipenhidraminnya dihitung dengan cara seperti itu. Lanolin kan 5 gram. Berarti 1/4 dari 5 gram, sekitar 1,25 itu airnya. Adepslanainya adalah berapa tuh? 3,75 ya. Seperti itu. Nah, tuh. Jadi itu adalah perhitungan bahannya. Vaselinnya 5 gram. Di perhitungan bahan ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Di prosedur pembuatan. Nah, di prosedur pembuatan, dipenhidramin HCl, dia larut air. Maka sebenarnya ini ada 2 cara pembuatan ya. Yang lebih tepatnya cara pembuatan yang pertama ini. Setelah kalian timbang seluruh bahan gitu ya, kalibrasi timbangan dan timbang seluruh bahan. Yang pertama adalah larutkan dipenhidramin HCl dengan air dari lanolin tadi. Kan ada air 1 mili, sekian. Ya kan? Dipenhidramin dilarutkan dengan HCl. Salah. Dipenhidramin HCl dilarutkan dengan airnya gitu ya. Sampai larut, sisihkan. Kemudian
vaselin sama adapslanenya gerus ad homogen, baru nanti fase air atau air yang sudah ditambahkan dipenhidramin HCl itu ditambahkan sedikit demi sedikit gerus sampai homogen. Karena adanya adapslane tadi kan bisa menyerap air tuh, maka nanti difenhidraminnya akan terdispersi secara molekular di dalam salep, gitu ya. Itu cara yang paling benar, paling tepat gitu. Bu, kalau misal dikerjakan dengan cara seperti ini, dipenhidramin gerus dulu ad halus, kemudian tambah lanolin, tambah vaselin album misal. Boleh tidak? Boleh, tapi itu kalau kita bilang ada grade-grade benar gitu ya, maka grade benarnya di bawah yang pertama tadi gitu ya. Dan itu kenapa grade-nya di bawahnya? Karena dipenhidramin juga kalian tidak dilarutkan, otomatis dia akan terdispersi secara partikulat dan tidak ditutup tuh pori-pori mortirnya. Jadi kemungkinan akan tersisa atau tersimpan di pori-pori dan menimbulkan dosis yang tidak sesuai gitu ya. Cara yang berikutnya kalau misal seperti ini boleh nggak Bu? Lanolin adapsanenya sedikit untuk menutup pori-pori mortir. Kemudian dipenhidramin, gerus ad halus, adapsanae, kemudian vaselin, baru terakhir air. Itu boleh juga gitu ya. Namun grade benarnya masih di bawah yang tahap 1 gitu ya, yang tadi difenhidramin dilarutkan dengan air gitu. Tapi lebih baik dibanding dengan yang tadi tahap kedua gitu ya. Seperti itu. Jadi memang namanya juga ilmu resep, ilmu meracik obat adalah seni gitu ya. Banyak cara yang bisa dilakukan, tapi tergantung dari tujuan, urgenitas kita ingin yang seperti apa. Oh, ingin dosisnya seragam, maka difenhidramin dilarutkan dalam airnya. Kemudian karena ada air, maka air ini harus masuk di akhir. Ingat, ada 6 bahan yang harus ditambahkan di akhir kan. Minyak ikan atau oleum ikoris, kemudian gliserin, air, ikhtiol, balsam-balsaman, sama minyak atsiri. Itu harus ditambahkan di akhir kalau ada di dalam sediaan salep gitu ya. Itu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Aspra, Mbak-mbak dan Mas, ada yang mau ditambahkan? Belum ada kayaknya. Ibu. Ya, belum ada. Lanjut. Ini pengenceran ya di pulveres. Nah, lakukan perhitungan bahan. Oke. Tulis prosedur. Oke. Simple sebenarnya ya. Seperti yang kita lakukan di saat pengenceran itu berapa? P5. Ibuprofen 3. Tanpa DTD, artinya komposisi ini adalah untuk seluruh sediaan. Gitu ya. Zika 22 tahun berarti dewasa. Artinya apa kalau dewasa? Bobot satu pulveresnya adalah 500 mg. Nah, ibuprofennya 3, kemudian kodein HCl-nya adalah 0,025, berarti berapa? 25 mg, gitu ya. GG-nya 500 mg. Nah, kalau seperti ini nanti pengencerannya pakai apa? Tentu saja pakai SVCS ya. SVCS itu adalah sakarum, vanilin, atau vanila, C-nya itu coklat, S-nya itu strawberry. Jadi dia campuran beberapa eksipien yang untuk memberikan sensasi rasa manis iya, rasa vanila iya, coklat iya, strawberry iya, gitu ya. Nah, kemudian di perhitungan bahannya berarti ibuprofennya karena tanpa DTD kan tidak perlu dikali 10 ya, atau dikali 10? Tidak. Tidak, oke. Nah, ibuprofennya tetap 3. Nah, kodeinum karena dia tadi apa namanya 25 mg maka harus dilakukan pengenceran. Nah, ingat pengenceran itu dilakukan dengan perbandingan dari 1:10. Kalau 1:10 hasil pengencerannya tidak bisa ditimbang dengan valid, maka harus dinaikkan ke 1:20 mungkin, atau 1:30 atau 1:50. Tergantung kalian perhitungannya seperti apa. Nah, intinya kapan kita menaikkan atau meningkatkan perbandingan pengenceran itu apabila hasil pengenceran yang kita dapatkan itu tidak bisa ditimbang dengan valid. Kalau disediaan liquid, maka kapan kita menaikkan perbandingan dari 1:5, 1:10 mili pada saat
hasil pengenceran itu tidak bisa diukur dengan tepat dengan alat ukur kita, gelas ukur kita. Nah, itu ya patokannya. Nah, kemudian ini tadi karena kita butuh 25 miligram, maka kita melakukan perhitungan pengenceran itu ke 1:10. Kalau 1:10 artinya kita mengencerkan yang 50 miligram yang minimal bisa kita timbang dengan alat timbang kita itu ke 10 kalinya. Maka 50 dikali 10 kan jadi 500 miligram. Maka total sediaan total pengencerannya adalah 500 miligram. Maka kita butuh SVCS-nya berapa banyak? 400 450. Oke, 450 miligram. Nanti ditambah dengan 5 miligram kodein HCl-nya, jadi 500 kan? Nah, HP-nya kita hitung bagaimana? Yang kita butuhkan berapa? 250 miligram, gitu kan? Ingat, dalam campuran 500 miligram, campuran kodein 50, ditambah SVCS-nya 450, kan totalnya 500 tuh. Dalam 500 itu kan terdapat 50 miligram kodein HCl. Yang kita butuhkan hanya 25 miligram. Maka cara menghitungnya atau hasil pengencerannya adalah yang kita butuhkan 25 miligram dibagi yang tadi kita timbang 50 miligram kodein dikali total campuran pengenceran 500 miligram. Maka dapatnya adalah 250 miligram. Bisa ditimbang atau tidak? Bisa Ibu. Bisa. Kalau itu bisa ditimbang, maka kita lakukan pengenceran dengan 1:10. Tapi misal, hasil pengencerannya masih di bawah 50 miligram, nggak bisa ditimbang, maka harus kita tingkatkan ke 1:20 atau 1:50, misal seperti itu. Jadi, di perhitungan bahan jadi seperti itu. Nanti kalau misal, kemudian GG kan sama ya, tetap 500. Nah, SVCS-nya. Ingat 500 miligram untuk dewasa karena pasiennya adalah Zika dengan usia 22 tahun dewasa. Berarti cara berhitungnya 500 miligram untuk satu bobot pulveres ideal dewasa. Berapa banyak yang mau dibuat? 10, maka dikali 10 dulu, maka 5.000. 5.000 dikurangi ibuprofen 3 gram, dikurangi kodein. Ingat kodeinnya tadi hasil pengencerannya yang ikut mengurangi ya, berarti 250 miligram. Kemudian dikurangi 0,5 atau 500 mg GG. Nah, itu adalah sisa dari SVCS yang harus kita timbang. Gitu ya. Itu di perhitungan bahan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tanya. Boleh, silakan. Jadi tadi SVCS yang untuk pengenceran kodein HCl kan udah diusulkan ya Ibu sebanyak 450 mg. Nah, sedangkan berat pulvisnya ini masih kurang dari 500 mg, berarti kita harus usul lagi untuk menggenapkan itu atau bagaimana ya? Betul. Kalau yang di sini tadi kan SVCS yang untuk pengenceran 450 itu kan memang untuk pengenceran. Pada saat misal dihitungkan 5.000 dikurangi 3 gram atau 3.000 berarti kan 2.000. 2.000 dikurangi 250 dari hasil pengenceran kodein berarti berapa? 1.750 ya. Terus dikurangi GG 500 berarti masih 1.250. Nah, berarti kan untuk sampai ke 500 miligram bobot idealnya itu masih kurang kan? Maka bisa ditambahkan SVCS yang 1.250 tadi untuk seluruh bungkusnya gitu. Tetap diusulkan lagi, tidak apa-apa, diusulkan saja. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Kalau misal kita, Bu, itu kan QS ya. Kalau QS itu kan sebenarnya bebas kita mau usulkan berapa. Ya, bahkan kalau kalian mengusulkan nggak perlu ditambahkan karena sudah ada pengenceran otomatis kan pori-pori mortis sudah tertutup dengan apa namanya? Dengan waktu pengenceran ya, SVCS yang waktu pengenceran gitu sudah tertutup pori-porinya. Kalau tidak diusulkan tidak salah 100%. Itu juga boleh, itu juga benar. Cuma kenapa saya mengatakan mengambil langkah ini wajib gitu ya, karena dikhawatirkan kalau misal serbuknya itu di bawah 300 mg, misal anak-anak gitu ya. Kan serbuknya ada kemungkinan dia akan di bawah 300 mg. Misal 200 mg atau 100 mg.
dan itu mengandung obat berkhasiat keras gitu ya. Bayangkan dengan jumlah serbuk yang sedikit, kemudian dia berkhasiat keras, kalau kita bagi, kemudian nanti, misal pas pembagian itu ada serbuk yang loss atau hilang gitu ya, menculat gitu ya, hilang lah intinya hilang karena kita membagi tidak dengan hati-hati. Atau misal pas serbuk itu sudah dibungkus kemudian dibuka oleh pasien dan pasien itu nggak hati-hati pas membuka terus kemudian ceruk ada serbuk yang hilang karena saking sedikitnya. Maka dosis yang hilang itu sangat berdampak besar karena semakin kecil jumlah serbuk, kemudian kita membagi atau resiko terjadi kesalahan itu menjadi lebih besar gitu. Resiko kita membagi salah itu menjadi lebih besar. Resiko obat itu hilang, dosisnya juga semakin besar. Karena serbuk yang hilang cuma sebutir atau 2 butir itu siapa tahu adalah yang obat berkhasiat kerasnya itu tadi. Nah, makanya lebih amannya adalah yang tadi kita menggunakan targetan bobot satu pulveresnya anak-anak 300, 500 adalah untuk memastikan bahwa tidak akan ada terjadi kehilangan dosis selama proses pembuatan ataupun selama proses mau digunakan itu meminimalisir dosis yang hilang itu gitu ya. Itu yang kemarin sempat ditanyakan sama dosen malah yang bertanya ke saya, kan QS Bu, QS itu kan bebas gini. Iya, kita meminimalisir gitu ya. Sama halnya seperti kalau kalian Bu kan membagi serbuk nggak harus dibagi 2 sama berat masing-masing untuk 5. Yang jadi pertanyaan bagaimana kita bisa menjamin setiap bungkusnya itu memberikan dosis yang sama kalau tidak dibagi 2 dulu, tidak dibagi 5 dulu gitu ya. Kalau langsung disendok-sendok begitu saja gitu ya. Ya itulah seninya meracik. Karena kita kenapa dibikin teknisnya seperti itu pasti ada tujuannya. Dan itu kami buktikan itu pada saat saya pernah ngampu di CND. Di CND itu ada mahasiswa atau praktikan yang dia itu tidak membagi serbuk menjadi 2 sama berat, kemudian masing-masing untuk 5, misal entah itu 5 bungkus atau 5 kapsul. Pada saat evaluasi keseragaman bobot kapsul atau pulveres, yang terjadi penyimpangannya cukup besar. Artinya apa? Artinya setiap bungkus itu bobotnya rentangnya jauh berbeda. Itu membuktikan bahwa kinerja kita sebagai yang meracik obat itu jelek gitu ya. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Kenapa? Karena dosis yang diminum oleh pasien itu tidak bisa seragam. Efek yang diharapkan tidak akan bisa seragam. Itu ya. Jadi itu tadi jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Menjawab pertanyaan nggak ya? Apa saya menyimpang, melantur, melebar gitu ya? Menjawab Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Gitu ya, untuk tentang perhitungan bahan. Untuk teknis pembuatan prosedurnya, ingat, yang punya keistimewaan, saya selalu bilang kalau yang punya keistimewaan itu harus dikerjakan di awal. Apa keistimewaannya? Pengencerannya, gitu ya. Jadi diurutkan, setelah timbang semua bahan, lakukan pengenceran. Ya, SVCS-nya masuk ke tutup pori-pori mortir, masuk kode INHCL, gerus ad halus, tambahkan sisa SVCS pengenceran, gerus ad homogen, ambil sebanyak 250, sisihkan sisanya bungkus, sisa pengenceran gitu kan. Kemudian berikutnya apa? Boleh Bu SVCS lagi? Boleh. Kalaupun tidak Bu, tidak salah karena sudah tertutup kan pori-pori mortir. Kecuali kalau kalian menggunakan mortir yang berbeda, maka wajib SVCS dulu untuk menutup pori-pori mortir ya. Habis itu apa? Ibuprofen, gerus ad halus atau EGG dulu. Sama-sama ibuprofen dan GG kan tidak punya dosis maksimum. Maka yang jumlah serbuknya sedikit, maka GG dulu. Gerus ad halus, tambahkan ibuprofen, gerus ad halus, baru terakhir hasil pengenceran gerus ibuprofen homogen ya. Kemudian tambahkan sisa pengenceran gerus ad homogen, sisa SVCS gerus ad homogen, kumpulkan, bagi 2 sama berat, masing-masing untuk 5 bungkus. Begitu. Kemas, etiket, label. Itu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Ada tambahan dari Mbak Mas Asprak mungkin? Cukup Ibu. Cukup. Oke, lanjut. Ini perhitungan dosis di dalam larutan. Oke, hati-hati. Ini banyak ranjau. Ranjaunya apa? Di sini aqua ad 5 mili. Artinya komposisi ini adalah untuk 5 mili gitu ya. Oke. Nah,
Saya selalu bilang kalau pas waktu pretest atau di kelas, kalau misal pas ada pertanyaan tentang hal ini gitu ya, kalau di dalam sediaan liquid cair gitu ya, maka saya selalu bilang hitung bahan dulu. Setelah kalian menghitung bahan, baru hitung ke dosis gitu ya. Namun kalau di OSCE kayak gini gimana Bu? Kalau saya ngitung bahan dulu ya lama, habis waktunya gitu ya. Maka kalian harus hati-hati, pahami betul resepnya. Ini adalah untuk 5 mili komposisi ini. Yang punya dosis di sini epedrin. Epedrin ini berarti komposisi ini adalah untuk 5 mili. Signanya sehari 3 kali untuk sehari 3 kali 1 sendok teh atau 5 mili. Nah, ini relatif lebih aman sebenarnya karena sama. Yang masalah itu kalau misal di sini sehari 3 kali 1 sendok makan, maka hati-hati berarti komposisi ini nanti harus disesuaikan ke sendok makan dulu gitu ya. Yang epedrinnya harus dikali 3 gitu ya karena sendok makan. Ingat 1 sendok makan itu adalah 15 mili gitu. Nah, sama seperti di perhitungan dosis pada umumnya, setelah kita mendapatkan dosis maksimum untuk dewasa dari referensi, maka tahap pertama perhitungannya adalah menyesuaikan atau mengkonversi dosis dewasa tadi yang dari referensi ke dosis pasiennya. Pasiennya siapa? Zika usia 10 tahun. Nah, artinya dikonversi. Kalau 10 tahun berarti kita menggunakan rumus Dilling. Ya, oke. Kemudian berarti kita menghitung ada yang tahu dosis epedrin berapa 1 kali 1 harinya? Sering banget muncul, harusnya ingat dong. Sekalinya 200 Ibu. Ah, kalau asprak iyalah ya. Kalau asprak lama-lama hafal. Kalau yang ini Nisa Khairun Nisa asprak kan ya? Iya Ibu. Yang saya tanya yang praktikan ya. Oke, kalau asprak nanti ada masanya. Oke, jadi Mbak Mas praktikan lama-lama kalian juga akan hafal kalau kalian sudah sering ketemu gitu ya. Kebetulan variasi resep kita sebenarnya nggak bervariasi banget ya. Kalau bervariasi lebih banyak yang kalian bisa hafal gitu ya. Nah, jadi epedrin HCl pasti punya dosis 1 kali 1 hari kan dikonversi. Ingat 10 tahun berarti pakai diling 10 per 20 dikali dosis 1 kalinya berapa, dosis 1 harinya berapa. Setelah tahap ini maka kita harus menentukan 1 kali pakainya. Karena tadi 1 kali pakainya ini 1 CTH atau 5 mili, maka ini 1 kali pakai. Berarti sudah 7 miligram kan, gitu. Berarti 1 harinya ya 7 miligram yang 1 kali tadi dikali. Berapa kali dia minum sehari? 3 kali, maka 21 miligram gitu. Baru nanti ditentukan persentasenya. Sekian miligram yang diminum dibagi dosis maksimum 1 kali. Untuk anak atau Zika tadi berapa? Dikali 100%. Begitu juga untuk yang 1 hari. Interpretasinya sama seperti tadi, tergantung kita menggunakan interpretasi yang mana. Namun kalau rata-rata dia di 10 sampai 80, maka dia memiliki aktivitas atau berpotensi, berkhasiat, dan juga aman gitu ya. Kalau di bawah 10 atau di bawah 20 itu dia tidak berkhasiat, tergantung referensinya. Kalau di atas 80, hati-hati. Di atas 100, maka itu OD, maka harus diturunkan dosisnya. Kalau 100 itu masih oke ya, batas maksimal yang dia memberikan efek terapi dan juga masih aman di 100% itu. Kalau di atas 100 wajib minta penurunan dosis. Di perhitungan dosis di sini apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Oh ya, boleh silakan Mbak Askiatu. Untuk kesimpulan dosis maksimum itu rentang-rentangnya bagaimana ya? Misal kayak apakah kita harus menuliskan di atas, misal di atas 80% kita harus menuliskan kayak dosis harus diwaspadai atau bagaimana? Oh enggak, itu hanya untuk kita saja, untuk kita menginterpretasikan, memudahkan kita menginterpretasikan. Maka kalau pas interpretasi, ya kalian kalau pas kilab kemarin memang harus dituliskan 10 sampai 80, tapi pada saat responsi cukup dengan memiliki khasiat dan aman, gitu aja.
Karena gini, takutnya pada saat kalian menginterpretasikan 10 sampai 80, takutnya penguji atau yang uji di station itu kan belum tentu yang pegang ilmu resep kan. Bisa saja bisa saja dosen dari eh, bidang lain, misal dari komunitas atau misal dari bahan alam yang mungkin persepsi aman, berhasiat dan aman itu berbeda tadi, misal yang 20 sampai 80 misal atau 20 sampai 100 misal. Kalau kalian menuliskan persentase itu, khawatirnya itu akan membuat apa ya, perbedaan persepsi. Jadi cukup dituliskan berhasiat dan amannya saja, kesimpulan akhirnya saja. Gitu. Begitu ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, kita lanjut ke yang station 9. Etiket dan salinan resep. Nah, hati-hati yang kemarin di sini adalah apotik sehat farma. Artinya ini adalah salinan resep gitu ya. Dokternya udah ada namanya, pasiennya ada, nomornya ada, tanggalnya ada. Di sini ada iter 2 kali, ada date ori. Nah, ini ada yang kurang nih harusnya ya. Harusnya ada paraf dan ada stempel gitu ya. Nanti kalau kalian bikin salinan resep, ya harus digambar saja gitu ya, biar menunjukkan oh ada stempelnya gitu. Oke. Pilih dan tuliskan penandaan yang tepat untuk resep tersebut. Nah, di sini penandaan yang tepat di sini maksudnya etiketnya. Kalian mau pakai etiket apa? Warna biru atau warna putih yang terjadi kemarin? Ini yang saya alami di station 3 yang larutan. Dari awal itu sudah benar. Tek, 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 tek. Pada saat etiket diambilnya warna biru. Itu saya sendiri yang ngawas, nyesek sekali melihatnya. Wah, dari depan sudah benar nih. Tahu-tahu pas di akhir diambilnya etiketnya warna biru. Ada satu lagi. Udah bener tek-tek ngeracik, sudah oke. Kemudian pas waktu apa namanya? Etiketnya udah bener warna putih, tapi signanya salah gitu ya. Mungkin seharusnya ditulisnya sekian, ini ditulisnya sekian gitu. Nah, itu nanti akan dibahas di pas waktu di stasiun larutan ya pembuatan. Nah, ini yang di sini pilih dan tuliskan penandaan. Jadi pilih apa? Pilih etiketnya warna biru atau warna putih. Ini biru atau putih? Putih, Ibu. Putih. Putih, Bu. Nah, jangan sampai salah ya. Ingat-ingat, putih. Yang putih itu untuk sediaan yang digunakan diaplikasikan melalui organ cerna. Selain organ cerna, maka harus biru. Tuh ya. Oke. Kemudian, buatkan penandaan yang tepat. Berarti harus dituliskan nama pasiennya, dituliskan nomor dan tanggal resep dibuatnya, gitu ya. Iternya berubah tidak? Enggak, Iternya nggak Ibu. muncul di etiket, maaf. Di etiket dia tidak muncul. Oke. Terus apa lagi? Aturan pakai. Nah, Signa O8H1. Apa artinya? Kepanjangannya dulu deh. O-nya apa? Omni. 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 Apa artinya omni? Setiap. Setiap. H-nya apa? Hora. Apa itu? Jam. Jam. Berarti di penandaan etiketnya memang harus ditulis apa adanya, Mbak. Setiap 8 jam, 1 kapsul. Gitu ya. Jadi ditulis memang apa adanya. Setiap 8 jam, 1 kapsul. Gitu. Bu, boleh nggak kalau misal 8 jam itu kan berarti sehari 24 jam, berarti 3 kali kan, Bu? Boleh nggak misal sehari 3 kali? Boleh, dengan catatan itu bukan antibiotik. Kenapa ini wajib ditulis setiap 8 jam gitu ya? Karena ini untuk antisipasi supaya kita terbiasa. Kalau antibiotik maka wajib ya setiap 8 jam. Bahkan kalau antibiotik ditulisnya sehari 3 kali, itu pun kita harus menjelaskan. 3 kali untuk obat ini adalah misal ibu minum jam 7, maka 8 jam kemudian ibu harus minum lagi 1 kapsul. 8 jam kemudian ibu harus minum lagi 1 kapsul. Nah, di sini kalau ilmu resep saya mewajibkan ditulis sesuai dengan etiketnya supaya kita terbiasa melihat etiketnya itu seperti apa gitu ya.
kita sambil belajar sebenarnya maksud dari tulisan atau bahasa Latin itu untuk apa tujuannya gitu ya, apa artinya. Kalau kita sudah eh, lanyah atau sudah familiar atau sudah terbiasa, maka nanti kita bisa kok dituliskan, ini kan tidak ada antibiotiknya, dituliskan sehari 3 kali tidak apa-apa gitu. Tapi itu di lapangan, di dunia kerja nanti dengan kita jelaskan bahwa sehari 3 kali itu seperti ini gitu ya. Tapi kalau di ilmu resep karena kita sedang belajar, maka kita belajar yang benarnya, maka dituliskan sesuai dengan etiketnya atau signanya. Ya setiap hari, setiap 8 jam satu kapsul. Seperti itu. Nah, itu ya. Jangan lupa ada paraf di etiketnya. Itu. Nanti kalau ada yang terlewat silakan saya dikoreksi ya, diluruskan. Kemudian apakah diperlukan salinan resep? Pertanyaannya? Perlu, Ibu. Perlu, Perlu. Ibu. Betul, perlu. Kenapa perlu? Karena di sini baru dead ori. Ini iter 2 kali. Ingat, berarti kalau dengan yang seperti ini tuh resep baru diambil yang originalnya, yang sesuai resepnya. Artinya pasien masih punya hak lagi untuk mendapatkan pengulangan 2 kali. Kalau dia datang dengan salinan resep ini, maka kita menuliskan salinan resepnya bagaimana? Date 1 kali, Ibu. Date 1 kali. Berarti telah diberikan pengulangan yang 1 kali. Kalau pasien datang lagi dengan salinan resep yang tertulis date 1 kali, maka perlu lagi nggak? Perlu, Perlu, Ibu. Ibu. Kalau perlu dituliskan bagaimana? Date 2 kali. Dead eater 2. Date 2 kali, ya, date 2 kali. Telah diberikan pengulangan yang kedua. Kalau saya tidak memberikan salinan resep lagi, boleh atau tidak? Boleh, Ibu. Boleh. Nah, itu kan berarti kita membutuhkan pemahaman betul, soft skill memahami resep ataupun salinan resep ya. Jadi kalau misal dia sudah memenuhi 1 kali yang originalnya, 2 kali pengulangannya, maka kita tidak wajib memberikan salinan resep. Kalaupun kita mau memberikan salinan resep, apa yang kita tuliskan? Maka date 2 kali telah diberikan pengulangan yang kedua kalinya. Seperti itu. Oke, jangan lupa PCC, paraf, dan stempelnya. Itu ya. Ada di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Ibu, izin bertanya. Mm-mm. Untuk tanggalnya itu nanti apakah dibebaskan? Maksudnya di tanggal responsi atau misal diperkirakan kapsulnya kan 10, perkiraan habis di hari keberapa gitu-gitu. Atau Oh, bagaimana? kalau ini adalah tanggal pembuatan. Tanggal resep itu diserahkan atau dibuat. Nggih, berarti untuk kopi resep yang selanjutnya Mm-mm. yang di date Tanggal, 1 kali tanggalnya bagaimana, Bu? tanggal kita membuat salinan resep tentunya. Oh, berarti di tanggal responsinya misal. Betul. Ha-ha. Oke. Ha-ha. Baik, Gitu ya. terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi di sini? Cukup? Oke, kalau cukup kita ke resep ini yang peracikan larutan atau suspensi. Nah, ini yang kemarin saya amati ya. Nanti kalau saya ada yang terlewat, yang skill pasif, yang aktif ini, silakan Asprak juga bisa menambahkan ya. Begitu juga dengan yang skill aktif lainnya maupun pasif lainnya. Kalau nanti dirasa kok Ibu tadi nggak menyinggung masalah ini, gitu, silakan disampaikan supaya kita koreksi bersama-sama. Di sini, ini adalah perintahnya dilakukan peracikan resep tersebut dan penandaan. Nah, tadi yang saya cerita, udah bener dari depan, kejlik. Penandaannya salah, diambilnya etiket biru, gitu ya. Terus kemudian, ini sehari 2 kali. Kejlik, yang ditulis sehari 3 kali. Ini adalah sendok makan. Kalau kalian tidak menuliskan sendok makan, maka kalian yang saya lihat itu di etiketnya ada yang 5 mili, ada 15 mili. Maka yang dipilih dari yang 15 mili. Kejlik yang dipilih 5 mili. Nah, dari depan sudah benar, salah di etiket. Kalau bagi saya itu fatal. Kenapa? Pasien akan menggunakan atau meminum obat ini jadi tidak tepat gitu ya. Itu ya. Ini terkaitan dengan penanda. Saya rasa penandaan atau etiket tadi kan sudah banyak dibahas. Kurang lebihnya sama, hanya warna biru atau putih, kemudian harus hati-hati cermat lagi di sini. Ada yang tidak menuliskan nama umur pasien gitu ya. Bahkan ada yang tidak menuliskan nama pasiennya, itu yang atau nomor resepnya, itu yang sering terjadi kemarin gitu ya. Itu terkait di penandaannya.
Nah, kita terkait dengan cara pembuatannya. Di sini dimintanya adalah 100 ml. Di sini tidak ada Aqua At 5 mili atau At 15 mili, otomatis ini adalah komponen untuk satu atau total seluruh resep atau untuk 100 ml sediaan, gitu ya. Nah, artinya perhitungannya gampang sekali kan. Dari kalau kita bicara tentang perhitungan bahan ya kode inumnya sekian. Ingat, sebenarnya ini tuh kemarin resepnya itu ada jebakannya. Cuma kayaknya Pak Tus terlewat gitu ya. Terlewatnya apa? Mungkin bisa dilihat di sini ya. Kelengkapannya adalah dummy, ini kode inum, dummy, kodein HCl. Saya di sini tadinya berharap melihat seberapa teliti kalian. Ini harusnya diambil kode inum atau kodein HCl karena ini pernah jadi pertanyaan waktu itu pas waktu praktikum apa ya. Bu, kode inum memang harus diganti dengan kodein HCl. Saya tanya balik, pada resep yang seperti apa? Pada pulveres, Bu, kapsul. Oh, enggak perlu. Kodein diganti dengan kodein HCl itu hanya pada sediaan larutan, liquid. Kalau di dalam sediaan pulveres atau kapsul atau solid tidak perlu diganti, gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Nah, jadi di sini kalau misal kemarin skenarionya benar gitu ya, dalam artian penyiapan bahannya itu benar, itu sebenarnya yang di highlight adalah praktikan ngambil apa nih? Ngambil kode inum atau ngambil kodein HCl? Ternyata yang disediakan cuma satu jenis. Oh ya sudah gitu. Berarti ya itu tidak menjadi poin yang harus dinilai gitu ya. Gitu. Nah, yang menjadi permasalahan ya pada saat kalian meracik, kan kalau kita bicara urutan kerja dulu ya setelah kita timbang seluruh bahan misal ya. Pertama itu kita melarutkan kodein HCl. Sebenarnya kalau kita ngecek kelarutan ini kelarut di air semua nggak menurut kalian? Yuk praktikan. Nggak tahu ya? Kodein diganti dengan kodein HCl. Otomatis HCl larut air. Gitu kan? HCl garam ya. Pasti larut air. Vitamin B1 itu apa namanya? Ada yang tahu sinonimnya? Vitamin HCl, Ibu. Thiamin HCl. Kalau vitamin B6? Piridoxin HCl. Piridoxin. Nah, vitamin ini sering banget muncul. Harusnya kalian paham ya. Vitamin B1, oh thiamin HCl. Thiamin HCl itu HCl, larut air juga. Sirup simplex, wah semua larutan. Tinggal larut-larutkan kan istilahnya. Nah, berarti kalau seperti ini, maka tinggal dilarut-larutkan. Maka harusnya tidak ada kami menemukan kalian menggunakan mortir. Kemarin itu ada beberapa yang mortir yang harusnya untuk station 2 itu diambil kemudian digunakan untuk melarutkan ya. Kalau kita melarutkan bahan aktif atau melarutkan senyawa kimia, aturannya adalah menggunakan beker gelas kimia, bukan menggunakan mortir. Ingat, mortir itu punya pori-pori. Kalau kita melarutkan, otomatis kan bahan aktif itu akan terdispersi secara molekular gitu kan, larut di dalam mediumnya. Bayangkan itu masuk ke pori-pori mortir, dosisnya nggak akan sama, maka harus pakai gelas kimia gitu ya. Itu yang saya amati gitu. Nah, pada saat melarutkan menggunakan gelas kimia, maka harus diaduk dengan batang pengaduk. Disiapkan loh batang pengaduknya, tapi ada yang cuma digoyang-goyang, ada yang cuma di tuk 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 tuk. Nah, itu jadi salah gitu ya. Oke, kemudian kesalahan lagi. Saya melihat mencampurkannya itu bersamaan. Ya kodein dulu, tambah dengan vitamin B1 dalam satu gelas kimia langsung ditambah air. Ada yang menggunakan sirup simplex. Salah nggak Bu kalau kita menggunakan sirup simplex untuk melarutkan? Nggak salah tapi tidak tepat. Kenapa? Sirup simplex itu 60% sekian, 64 atau 60 sampai 64% adalah gula. Kemampuan melarutkan bahan lain itu sudah sangat kecil, udah menurun gitu. Kenapa? Karena sudah jenuh oleh gula. Bayangkan itu digunakan untuk melarutkan kodein dan kodein HCl dan vitamin B1. Nggak akan larut. Maka idealnya melarutkannya menggunakan airnya, aquadesnya. Gitu ya. Oke. Jadi dilarutkan satu persatu. Saya selalu bilang satu persatu. Tidak bersamaan.
Kemarin saya temukan ada yang bersamaan, gitu ya, dimasukin semuanya ke dalam beker gelas, baru dilarutkan. Larutkannya pun udah gitu pakai sirup simplex lagi, salahnya udah salah lagi, gitu ya. Nah, satu persatu, kodein HCl dulu, tambah air, aduk atau larut, baru masuk botol. Bu, kemarin kok nggak larut? Ya, karena daminya saya rasa kurang tepat gitu kemarin itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Intinya aduk atau larut masuk ke dalam botol, gitu kan. Nah, setelah masuk ke dalam botol, baru kita larutkan yang yang vitamin B1 masuk beker gelas, tambah sedikit air, aduk atau larut masuk botol, gitu kan. Baru sirup simplex masuk botol. Kemudian tambahkan aqua sampai tanda kalibrasi. Nah, yang sering terlewat adalah ada yang tidak melakukan kalibrasi. Atau, Bu, itu kan sudah ada tanda kalibrasinya. Tapi bukan berarti kalian terus kemudian tidak melakukan kalibrasi. Wajib ada poinnya. Kalau kalian tidak melakukan, ya kami anggap kalian tidak melakukan gitu. Poinnya hilang. Atau misal gini, kalian yakin yang dilakukan oleh teman kalian yang menandai botol itu sudah benar, gitu kan? Kan kalian juga nggak yakin. Kalau saya tanya seberapa yakin, kalian akan menjawabnya mungkin nggak 100%. Udah yakin dengan pekerjaan temannya. Makanya perlu cross-check. Karena cross-check itulah kalian harus melakukan kalibrasi, gitu ya. Tuh, ada yang tidak melakukan kalibrasi. Kemudian, ngukur sirup simplex. 8%, 8 per 100 kali 100 mili, sekitar 8 mili. Di hari Senin gelas ukur memang belum ada, tapi kalian kalau nggak salah saya lihat ada yang apa ya, kayak pot kecil yang buat takaran minum obat itu ya, itu kan 5 mili kalau nggak salah, apa 15 mili. Apa bisa nggak untuk mengukur 8 mili? Kalau bisa, gunakan itu. Kalau tidak bisa, berarti kalian gimana caranya mendapatkan 8 mili. Kemudian di hari kedua kalau nggak salah baru saya usul untuk ditambahkan gelas ukur yang 5 mili. Ada gelas ukur 5 mili pun tidak dimanfaatkan gitu ya. Malah kalian menggunakan gelas ukur yang 100. Gimana mau mengukur 8 mili gitu ya. Itu. Kemudian pada saat membaca, mengkalibrasi botol misalnya, mengukur air di 100 ml dulu. Saya tidak mendapati atau hanya beberapa mahasiswa praktikan yang membaca 100 mili itu dengan mensejajarkan mata dengan alat ukur, skala alat ukur. Ada yang hanya duduk-duduk karena mungkin buru-buru tanpa mensejajarkan mata. Tapi ada yang dia mensejajarkan mata, bahkan dia sampai merunduk, menurunkan turun dari apa ya, merendahkan badannya untuk mensejajarkan mata. Itu ya ada. Nah, yang saya harapkan adalah yang seperti itu. Kalian mensejajarkan matanya dengan mata kita itu dengan alat ukurnya. Bukan gelas ukurnya yang kita bawa ke atas. Kalau gelas ukurnya yang kita bawa ke atas dengan tangan kita, ingat tangan kita itu kemungkinan untuk stabil di posisi itu kecil ya. Dan itu menyebabkan kita salah membaca. Jadi lebih baik kita menunduk, kita merendahkan badan kita untuk mensejajarkan mata. Itu adalah dari sisi profesional ya, sikap dan perilaku profesional. Kemudian pada saat mengukur sirup simplex sama gitu ya. Kalian harus merendahkan mata kita sejajar dengan alat skala baca kita atau alat ukur kita. Seperti itu. Pada saat meng-up air sampai tanda kalibrasi itu juga sama. Cuma duduk-duduk, tidak ada tuh yang menunduk untuk mensejajarkan apa ya, mata kita dengan tanda kalibrasinya gitu. Terus ada yang satu lagi. Tanda kalibrasi yang kalian tempelkan. Ada yang tidak menandai. Ada yang menandai tapi tandanya segede gaban. Apa itu? Label yang ukurannya besar. Itu akan menyulitkan kita, ini tandanya tadi yang mana nih? Batas atas, batas bawah, batas tengah atau yang mana? Karena tandanya besar, harusnya tandanya yang kecil yang bisa kita, oh segini nih, setinggi ini 100 mili itu. Gitu ya. Itu yang saya amati. Kemudian apa lagi ya? Ada tambahan mungkin dari Mas dan Mbak Asprak, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Atau tidak ada? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke. Oke. 10 stasiun sudah dibahas. Apakah ada pertanyaan dari semua yang sudah kita diskusikan? Silakan.
Ini adalah konfirmasi terakhir ya, konfirmasi terakhir dari seluruh stasiun. Barangkali ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Ibu izin bertanya, Boleh, silakan. untuk yang persentase dosis itu berarti kalau kita menghitung lebih dari 80% itu tidak apa-apa ya Ibu nanti pas responsi. Tidak apa-apa, Oh, tidak jadi apa-apa. tidak perlu dihitung penurunan dosis. Oh, nggak usah. Kalau di dalam responsi tidak ada penyesuaian apapun ya. Dia kerjakan sesuai instruksinya. Paling kalau misal di atas 80% hasil perhitungannya, maka kalian harus menuliskan hati-hati, berkhasiat dan hati-hati karena di atas 80% gitu. Eh, tapi tidak ada misal usul penurunan dosis, siapa yang mau menurunkan dosisnya? Penguji enggak. Tidak ada perubahan soal selama ujian responsi ya. Tidak ada penyesuaian. Kalau ada penyesuaian nanti akan sangat beragam nilainya gitu. Jadi semua sudah akan dinilai dengan rubrik, maka ya sesuai itu gitu. Maka kalau misal hasilnya 80%, maka kesimpulan kita atau interpretasi kita yang harus disesuaikan, berkhasiat namun harus hati-hati misal. Kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya, Boleh, silakan. untuk sediaan yang posio, Ibu berarti di terakhir setelah tercampur semua, berarti harus kocok perlahan dulu ya Ibu? Mm-mm. Dipastikan homogenitasnya ya. Dihomogenisasi, dikocok dulu sebentar. Setelah itu ya sudah homogen, tinggal etiket labelnya. Nah, satu lagi, ada yang kemarin meracik itu sudah diracik tidak diserahkan ke penguji, langsung dibuang lagi sendiri. Padahal di sini instruksinya buatkan penandaan yang tepat, tidak dibuatkan penandaan, tahu-tahu dibuang, gitu ya. Hati-hati kalau buatkan penandaan yang tepat, mungkin kalau di dalam nanti di dalam stasiun itu ada etiket label kan berarti kita harus menuliskan etiket label dan ditempel gitu kan. Itu harus diserahkan ke penguji gitu ya. Si sediaannya jangan belum juga diserahkan udah langsung dibuang gerujuk ke tempat limbah gitu. Pas kemarin waduh, belum juga di ini sudah dibuang gitu kan. Tapi kan saya tidak, penguji itu adalah penguji diam sifatnya. Jadi tidak bisa, Mbak, urung dikumpulkan kok harus dibuang gitu. Kita nggak bisa melakukan intervensi itu gitu ya. Jadi pada saat nanti responsi itu jangan seperti itu gitu ya. Setelah diracik jangan langsung dibuang gitu. Kalau apalagi kalau ada instruksi buatkan penandaan gini ya. Ini harus dikumpulkan gitu ya. Terus kalau misal Bu penandaannya tidak ada di etiket tapi ada di WS, maka tuliskan itu di WS. Jadi tergantung kalau di skill lab kemarin kan etiketnya kalian bawa. Maka penandaannya harus kalian buat dengan etiket yang kalian pilih itu kalian tempelkan di sediaan dan dikumpulkan gitu. Tapi kalau misal di etiketnya itu munculnya di WS, misal WS yang kalian bawa kemarin ada etiket, maka kalian tuliskan di etiket. Jadi sesuai dengan instruksinya gitu ya. Pahami betul instruksi di dalam station itu, kerjaannya apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, ada lagi? Permisi, Bu, izin bertanya. Silakan. Untuk sediaan yang krim itu pada saat cara pembuatan, untuk yang bagian airnya itu berarti kita harus menyesuaikan masa jenis airnya dulu, Ibu, atau bagaimana, Nggih? Kan Ya, ya, dalam bentuk mili ke gram itu bagaimana, Ibu? Jadi, yang ini ya, ini kan air at 100 gram atau 100 mili gitu ya. Ingat, air itu BJ-nya 1 bobot jenisnya. Jadi kalau 1 gram itu akan sama dengan 1 mili. Nah, artinya pada saat di proses pembuatan itu, airnya ya diukur sejumlah berapa. Nah, ini yang mungkin sekalian saya konfirmasi ya. Kan dulu ada pertanyaan gini, Bu, kalau di posio itu airnya apakah harus dihitung 100 dikurangi bahan-bahan di atasnya? Ada dua kondisi. Kapan dia harus dihitung dan kapan dia tidak harus dihitung. Kalau posio, larutan atau suspensi, saya biasanya tidak harus dihitung, tidak apa-apa. Aqua at 100 ml gitu kan. Tapi kalau itu adalah larutan asam basa, maka wajib dihitung karena kita harus menghitung air untuk asam berapa, air untuk basa berapa. Maka dihitung yang 100 dikurangi komponen-komponen di atasnya.
untuk krim ini masuk yang tadi yang harus dihitung ya. Maka dihitungnya bagaimana? 100 mililiter atau 100 gram, ingat karena bijinya satu kan akan sama gitu ya. 100 gram dikurangi 7, dikurangi 1,5, dikurangi 5, dikurangi 25, dikurangi 0,5. Berarti berapa? 25, ini berarti 30, 37, 38,5, berarti 39. Totalnya 39. 100 dikurangi 39, berarti berapa tuh? Berapa Mas dan Mbak? 61 Ibu. 61. Banyak ya? Banyak. Tapi kalau nanti ini kan ada lipid padat nih. Ini akan jadinya itu krim gitu. Nah, airnya berarti di teknik pembuatannya kita ambil air panas sebanyak 61 mililiter air panas. Yang air ini nanti digunakan untuk melarutkan N-lauryl sulfat dan gliserin gitu. Begitu? Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jadi dihitung ya kalau untuk yang krim itu wajib dihitung dulu airnya, tidak at sekian. Karena kalau at sekian loh, gimana kita mau mengat wong kita tidak melakukan kalibrasi. Beda cerita kalau misal tadi yang larutan atau suspensi, maka itu tidak harus dihitung 100 dikurangi komponen-komponen di atasnya. Misal aqua at 100 itu juga udah benar gitu ya, udah oke. Tergantung resep, situasi dan kondisi. Begitu? Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Cukup? Cukup ya, berarti kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu, saya mau tanya. boleh silahkan. Kemarin pas tugas 80 resep itu, Mm-mm. saya nemuin resep itu. Sebentar, saya sambil buka tugas yang resep 80 resep ya. Sebentar, resep yang seperti apa Mbak? Resepnya tuh R, serbuk anti migrain 2, No 10, terus di bawahnya ada ADPDS, luminal 0,015. Itu berarti serbuk anti migrainnya tuh kita gimanain ya Bu yang benar maksudnya? Sebentar ya, itu resep standar. Cuma waktu itu Oh kayaknya iya, nanya deh, sebentar. Saya cari dulu. Migrain. Resep keberapa Mbak itu? itu ke 75 Ibu. Oh, sudah mendekati akhir ya. Bentar, saya cari dulu. Oh ini. Oke, saya. Oke, yang ini. Ini serbuk anti migrain 2 Nomero 10 AD PDS AD Pro Dosing. Tambahkan untuk setiap dosis. Setiap dosis itu kalau namanya dosis maka kita melihat ke jumlah bungkus, ke signa atau aturan pakai. Satu kali pakainya adalah 1 pulveres, 1 bungkus. Nah, berarti untuk 1 dosisnya adalah melihat ke nomero. Numeronya berapa? 12. Maka ADPDS luminal itu dikalinya ke bawah, Mbak. Ke sini. Berarti 0,015 atau 15 mg dikali 12. Itu di perhitungan bahan. Karena AD pro dosing. Ditambahkan untuk setiap dosis yang diminum. Setiap dosis yang diminum itu kan 1 bungkus. 1 bungkusnya ada berapa bungkus semuanya? Ada 12. Maka jumlah perhitungan bahannya adalah 15 ini dikali 12. Begitu untuk bahannya, bisa dipahami dulu untuk bahan. Bisa Ibu. Oke. Terus kemudian yang ingin saya sampaikan serbuk anti migrain ini kan resep standar. Ini kalau nggak salah ada 3 kalau nggak salah anti migrain itu migrain 1, 2, 3 gitu kan. Namun karena ini dimintanya 2, nah komposisinya yang saya lupa isinya apa saja. Nanti kalau misal kalian menemukan isinya apa, serbuk anti migrain ini, nah baru dia dimintanya berapa banyak? Sebanyak 10 bungkus atau 10 ini. Maka komposisi yang misal isinya adalah
apa ya? Misal isinya ibuprofen 15 per bungkusnya, maka 15 dikali 10 karena di sini untuk 10 nomeronya 10 gitu. Nah, 10 bungkus ini dibagi untuk 12 dosis yang akan diminum oleh pasien. Ditambah nanti setiap dosisnya ditambah luminal sebanyak 0,15 ini. Begitu. Kebayang nggak ya? Ini mah harus dikotret, tapi ngotretnya bingung. Saya nggak ada yang buat tulis-tulis di sini coret-coret. Begitu. Oke. Bisa dipahami nggak, Mbak? Paham, Ibu. Oke, sip. Baguslah. Nanti kalau misal masih bingung lagi, kapan ketemu dengan saya boleh bertanya secara pribadi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Jika cukup, saya rasa untuk penyamaan persepsi hari ini sudah selesai. Bagaimana? Cukup ya. Oke. Jadi kurang lebih skill lab yang kemarin seperti itu sudah dibahas semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran atau ya prediksi ya. Nanti kalau misal responsi itu soalnya bakal seperti apa. Kalau misal itu skill yang aktif, berarti kemungkinan resep atau bahan atau yang seperti apa soal yang kira-kira harus dikerjakan. Apakah mungkin kalau salep itu poin-poin intinya seperti apa di pembuatannya. Kemudian kalau pulveres kapsul titik-titik kritisnya seperti apa di pembuatan. Kemudian kalau di liquid larutan atau suspensi seperti apa. Saya harap ini bisa menjadi gambaran atau prediksi kalian belajar gitu ya. Mana yang harus dipelajari poin-poin intinya seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan ya untuk penyamaan persepsi hari ini. Saya ingatkan kembali untuk Asprak, tolong untuk tetap tinggal di Zoom. Kita akan melakukan evaluasi. Untuk yang praktikan, nanti setelah saya tutup bisa meninggalkan Zoom. Begitu ya. Baik, terima kasih Mas dan Mbak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama proses praktikum, selama 1 semester ini, kemudian selama berinteraksi, kita punya banyak hal yang tidak pas gitu ya. Tolong untuk dimaklumi dan dimaafkan apabila ada kata yang mungkin ditegur di labnya juga dengan keras gitu ya. Itu semuanya kami tujukan untuk kepentingan atau untuk tujuan kebaikan dari semua praktikan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sama-sama.